Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan konseling individu dengan tema tidak suka pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama konselor Putri Handayani 2019-31017, konseli Faik Hamyah Maulana 2019-31012. Berikut asas konseli individual. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, kegiatan. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, kekinian. Yang ketujuh, kedinamisan. Yang kedelapan, keterpaduan. Tujuan konseling individu membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Teknik yang digunakan adalah teknik rasional emotif terapi. Pengertian konseling rasional emotif terapi atau RAT adalah konseling yang menekankan interaksi berpikir dan akal sehat atau rational thinking, perasaan atau emoting, dan perilaku atau acting. Pengertian konseling individu adalah interaksi langsung yang dilakukan dengan tatap muka yang dilaksanakan klien dengan konselor dalam membahas berbagai masalah yang dialami klien. Diagnosis: guru dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap fenomena yang menunjukkan adanya kesulitan belajar yang dialami siswa. Upaya seperti ini disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan jenis penyakit, yakni kesulitan belajar. Inilah video praktek konseling individu yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gitu. Perkenalkan dulu, namanya siapa, kelas berapa? Nama saya Lutfi Hakim Nugroho, Bu. Dari kelas 11. Oke, panggilannya berarti Lutfi ya? Bukan Bu Nugroho. Oh, Nugroho. Oh, lucu sekali ya. Kok enggak panggilan nama depan? Tidak, Bu, saya mengikuti di negara Eropa, Bu. Kan lahir saya dulu di Jerman. Oh, di Jerman. Iya, Bu. Berarti yang dari Jerman itu bapak atau ibu? Nenek saya, Bu. Oh, nenek. Iya. Terus ibu dari mana? Dari Indonesia. Bapak? Bapak Indonesia. Berarti ini neneknya di mana? Di Indonesia atau di Eropa? Di Eropa, Bu. Oh, Iya. berarti Kan peninggalan Belanda, Bu, orang tua saya dulu. berarti neneknya masih ada? Tidak ada, Bu. Oh, udah nggak ada. Iya. Oh, berarti adik ini diceritain tentang penjajahan gitu ya? Iya, Bu. Berarti pengalamannya banyak dong tentang penjajahan di Indonesia, di Eropa. Tidak tahu, Bu, yang tahu kakek saya, Bu. Katanya diceritain tadi. Cuma sedikit, Bu. Sedikit. Iya. Bisa diceritain pada ibu gimana itu penjajahannya? Penjajahannya itu ya sangat seperti itu, Bu. Seperti Menyiksa itu? rakyat Indonesia, Bu. Menyiksa rakyat Indonesia. Oke, baiklah, kita cerita penjajahan ini selesai. Kita lanjutkan ke konseling hari ini ya. Apakah Nugroho ini ada masalah pada ibu? Kok menemui ibu hari ini? Ya, Bu, saya sedang ada masalah, Bu. Masalahnya seperti apa? Kalau ibu boleh ibu tahu? Masalahnya yaitu tidak bisa dengan matematika, Bu. Tidak bisa atau tidak suka dengan matematika? Ya, tidak bisa dan tidak suka, Bu. Oh, tidak bisa dan tidak suka. Iya. Baiklah. Ibu mau tanya, dalam
sehari-hari adik Nugroho itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya main game. Main game apa? Main game Mobile Legends Bu, sama main PS Bu. Oh, Mobile Legends sama main PS. Iya Bu. Itu membutuhkan waktu berapa lama? Sangat lama sekali Bu. Pulang Berapa? sekolah sampai sore Bu. Pulang sekolahnya itu jam berapa? Jam Pulangnya 12. jam 2 Jam 2 sampai jam jam 5. jam 5 sore. Iya. Berarti nggak bantu orang tua gitu? Bantu Bu. Bantu apa? Kalau masih ada waktunya. Ada waktunya, misalnya contohnya seperti apa membantu? Itu seperti nyapu Bu. Nyapu, Iya. doang, Ngepel. pel. Iya. Seperti itu Bu. Baiklah. Terus kalau boleh Ibu tahu, itu main PS sama Mobile Legends itu sama siapa aja? Ya, sama teman Bu. Sama teman-teman sekolah, Teman di rumah Bu. teman di rumah, Sudah di rumah Bu. Oh, barangkali teman sekolah diajak gitu main PS dan Enggak, Mobile Bu. Legends. Enggak ya Karena berarti. teman-teman saya rumahnya jauh-jauh Bu. Oh, jauh-jauh. Iya Bu, jauh-jauh. Di mana itu Apanya Bu? rumahnya temennya? Rumahnya Kok temannya jauh-jauh? di bawah temennya Bu, di sana Bu. Maksudnya tempat tinggalnya Tempat tinggalnya alamatnya di sana Bu. di sana. Oh, pokoknya di sana Di ya. timur Bu. Saya Oh, kan di timur. dari barat Bu. Oh, gitu ya. Yang penting dari timur dan barat gitu ya. Iya Bu. Iya, baiklah. Sekolahnya kan di tengah-tengah Bu. Oh, gitu. Di Iya. tengah-tengah ada sawah. Nggak, di Atau sekolah. sekolahan Bu. Oh, sekolah ya, benar sekali. Terus apa sih manfaatnya main PS dan Mobile Legends itu? Refreshing Bu. Buat refreshing Iya Bu, saja. refreshing. Tapi dalam pembelajaran di sekolah apakah ada kendala? Ada Bu. Apa? Tidak suka matematika Bu. Tidak suka doang. Iya. Terus? Karena susah Bu. Oh, terus dalam main PS, Mobile Legends itu tidak mengganggu sekolah? Selama ini tidak mengganggu Bu, karena saya mainnya tuh setelah pulang sekolah Bu. Oh, baiklah. Tapi dalam mengatur jadwal belajar, apakah terganggu atau tidak? Tidak Bu, karena saya setiap mau berangkat sekolah sudah saya jadwal. Jam setengah 7 saya jadwal. Iya, benar sekali itu jadwal ya, berangkat sekolah. Tapi jadwal dalam belajar di rumah itu jam berapa? Itu kalau ada waktu Bu. Kalau ada waktu itu jam berapa? Itu kalau jam 7 Bu. Jam 7 malam. Iya Bu. Sampai jam? Sampai jam setengah 8 Bu. Wow, setengah jam ya? Lama itu Bu. Lama itu. Iya. Kalau main PS sama Mobile Legends itu nggak lama ya? Tidak Bu. Kan Kalau nggak kerasa Bu. Oh, kalau belajar itu lama. Lama Bu. Loh, kenapa belajar itu kan sangat bisa merefleksikan juga, kan bisa tambah ilmu materi gitu. Kalau belajar itu tidak refreshing Bu, karena Terus kita apa? fokus melihat tulisan. Iya, emangnya kalau PS sama Mobile Legends itu nggak harus fokus ya? Kita kan harus memenangkan pertandingan itu, kan harus fokus juga. Enggak Bu, saya kadang kalah fokus sama teman saya Bu. Kalah. Iya kalah Bu. Kan tidak harus menang terus. Kalau menang terus juga nanti membosankan. Berarti ada kalahnya juga. Iya, Bu. Tapi belajar itu sangat unik, tidak usah harus kalah menang. Yang Iya, penting Bu. itu ilmunya Ya gitu. kan kita belajar tapi Bu. Iya, lebih baik itu belajarnya ditambah lagi. Nanti saya Kan tambah Bu. kalau ngegame kan itu waktunya lama ya, sampai jam 12 sampai jam 5 itu lama sekali ya. Tidak Bu. Jam Gimana? 2 sampai jam 5 bukan jam 12. Oh, jam 2 sampai jam 5. Iya Bu. Iya, itu kan 3 jam lebih. Itu sebentar Bu. Kan cuma duduk main dah. Tahu-tahu jam 5 Bu. Iya, itu kan karena itu mau seru gamenya, terus kan kita nggak kerasa lama gitu, cepat selesai gamenya. Tapi kalau Iya. belajar kita fokus, kita mendapat ilmunya, bermanfaat juga bagi kamu dan sekolahan bisa mendapatkan ranking yang kamu
akan capai gitu loh. Oke, terus iya, Ibu akan menanyakan, terus itu kamu kenapa kok tidak suka atau membenci pembelajaran matematika? Terlalu banyak rumus, Bu. Terlalu banyak rumus. Terus apa saja? Susah diingat Bu rumusnya. Susah diingat. Tapi adik Nugroho itu belajar matematika juga. Ya, Kalau di rumah kalau ada tugas saja Bu. tugas saja. Itu dibantu sama orang tua mengerjakan atau belajar sendiri? Dibantu teman-teman kalau pagi Bu. Oh, itu menyontek namanya. Iya Bu. Jangan ya, Dibantu. nggak boleh itu menyontek, harus belajar sendiri. Bisa dibantu dengan orang tua, bisa juga dengan teman-teman, tapi nggak boleh menyontek, harus dibantu. Ini nomor ini harus gini caranya, rumusnya gini, nggak boleh menyontek. Menyontek sama mengerjakan tugas itu berbeda ya nak, beda. Iya, Bu. Cuma katanya Pak Ali itu kita boleh belajar kelompok, bukan itu satu kelompok kita. Bu. Iya, satu kelompok, tapi itu kan sama saja menyontek. Gini loh maksudnya, satu kelompok itu semua itu bekerja sama. Yang satu kayak nggak paham bisa menjelaskan yang belum paham. Tidak harus mencontoh langsung menulis, itu tidak boleh. Kan tidak segitu Bu. Terus Kan gimana? saya mengerjakan nomor 1, terus si Babang nomor 2, terus Nggak si Ucup boleh, nomor 3. nggak boleh. Nah itu kan Disamakan, bukan kerja kelompok Bu. iya, tapi Saling itu ada kan kerjanya, Bu. iya, itu kan tugas individu ya nak, bukan tugas kelompok, jadi beda gitu. Iya, Bu. Nah terus apalagi Apanya Bu? itu pembelajaran matematika itu nilaimu berapa? Alhamdulillah Bu. Berapa alhamdulillahnya? Itu 3 Bu. Tiga apa? 30? 30 Bu. 30? Iya Bu. Aduh nak, itu tuh di bawah KKM, sangat rendah sekali. Iya Bu, makanya dari itu saya belajar kelompok dengan teman-teman itu Bu. Tapi kalau kamu belajar kelompok, apakah kamu paham tentang yang kamu kerjakan itu? Paham Bu? Paham? Paham. Yakin? Ya, Paham? tidak paham Bu. Tidak paham? Iya, makanya kamu itu dari sekarang jangan sering-sering belajar kelompok gitu. Iya, belajar kelompok boleh, tapi kamu harus mengerti rumus-rumusnya, cara mengerjakannya gimana. Terus kamu juga tidak boleh tergantung sama temanmu gitu, kamu harus mandiri. Semua masa depanmu kan yang menentukan kamu sendiri kan, nggak Iya, sama Bu. teman-teman harus kamu ganduli gitu. Saya tidak mengganduli Bu, kan saya Iya. belajar jalan sendiri. Iya kan, itu kan kamu kalau belajar kelompok, nah itu Iya, Bu. kamu mending belajar sendiri. Kalau kamu bisa itu, kalau kamu belajar pasti bisa mengerjakan. Nah, yang ibu tangkap ya dari masalahmu, yang ibu beri solusi itu mungkin, atau kamu bisa memanajemen waktumu untuk kamu yang main game, PS, Mobile Legends itu dikurangi. Ya kalau bisa ya refreshing boleh, tapi jangan terlalu lama. Bisa refreshing 20 menit atau 30 menit itu sudah cukup bagi adik Nugroho, karena adik Nugroho juga masih berpendidikan ya, butuh belajar yang banyak. Terus juga bisa mendapatkan ranking dan bisa mampu membagikan kedua orang tua adik Nugroho. Kalau adik Nugroho bisa membahagiakan kedua orang tua, kan orang tua juga bangga ya kan? Iya Bu. Nah gitu, jadi adik Nugroho itu membuat jadwal di rumah nanti bisa. Nah itu
Kalau kegiatan pembelajaran di rumah itu mungkin bisa ditambah lagi atau 2 jam, 3 jam. Nah itu yang penting adik Nugroho itu bisa memahami atau bisa mempraktekkan. Nah itu belajar yang adik Nugroho itu atau mengerjakan tugas yang lain. Gimana? Tapi katanya Bu Henda itu kalau belajar sebentar itu boleh asal paham Bu. Iya Kalau boleh. lama-lama kan nggak paham Bu, malah pusing Bu. Kalau adik Nugroho belajarnya itu 30 menit, apakah itu paham? Paham Bu. Iya paham, tapi kok nilainya 30 ya di bawah KKM. Nah itu berarti nggak paham adik. Kan terlalu Yang banyak rumus Bu. Iya makanya kalau belajarnya itu singkat dan paham. Nah insya Allah pasti bisa mengerjakan apapun itu soalnya atau rumusnya pasti paham nak. Tapi kalau menurut ibu itu adik Nugroho itu kurang dalam pembelajaran. Walaupun singkat tapi belum bisa memenuhi nilai, terus memenuhi itu nilai kakak ya di atas KKM itu belum gitu menurut ibu. Iya Bu. Ya apa? Ya nanti saya tambah lagi jadi 10 menit, jadi 40 menit Bu. Tapi 40 menit itu bisa memahami atau enggak? Bisa Bu. Bisa, Pak. Satu kali satu kan satu. Ya itu mah anak SD bisa nak. Kamu kan sudah. Belum bisa Bu, SD kan cuma 1 tambah 1. Iya kalau dikalikan kan bisa. Iya nanti kalau diajari perkalian juga bisa. Iya Bu. Tapi kamu kan sudah SMA. Itu berbeda materinya SD sama SMA. Cuma bosen Bu. Bosan kenapa? Karena disuruh mencari X Bu. Kenapa X selalu hilang Bu? Iya, karena X itu kan rumus dari matematika itu yang harus dicari dan hasilnya itu berapa gitu. Kenapa nggak cari N, cari B? Kenapa harus cari X Bu? Enggak, karena rumusnya itu X sama Y. Yang lain itu tidak terkaitan sama rumus matematika gitu nah. Jadi kamu kalau lebih pengen mengerti tentang rumus-rumus, tanya aja sama guru matematikamu. Guru matematikamu siapa nak? Pak Yudi. Oh Pak Yudi, nah Iya. Pak Yudi bisa tuh. Pak, saya mau konsultasi, saya mau belajar lagi sama rumus matematika. Insya Allah Pak Yudi itu bisa kok memberi waktunya untuk menjelaskan rumus-rumus yang tadi adik yang belum paham. Pak Yudinya sibuk. Sibuk apakah sudah mem-WA dulu Pak Yudi? Tidak punya WA-nya, katanya Pak Yudinya sedang kuliah mengejar S2 Bu. Mengejar S2 di mana? Di Semarang Bu katanya. Di Semarang. Iya. Tapi kalau balas chat gitu emangnya nggak dibales? Balas Bu. Dibales gimana? Nanti kalau ketemu saja di kelas. Iya berarti nunggu ya nak kalau di kelas karena kan mengejar S2 juga Pak Yudinya sibuk mungkin. Nah mungkin ada luangnya itu di kelas itu akan diulang lagi. Tapi adik Nugroho itu kalau diulang didengarkan, jangan main asik sendiri sama teman. Saya nggak asik sendiri, bukan saya duduk di depan Bu. Oh dulu di Iya, depan, Bu. ya lebih baik gitu. Kalau belum paham, tanya sama Pak Yudi, Pak saya belum paham rumus yang ini. Insya Allah nanti diulangi lagi sama Pak Yudi sampai benar-benar paham gitu. Kalau enggak, rumusnya itu dicatat di buku. Sudah Biar saya catat Bu. iya sudah dicatat. Kalau nggak paham kan sama aja. Kan Pak Yudinya nerangnya cepat sekali Bu. Cepet Iya, nah Bu. gini kalau Pak Yudi nerangnya ternyata cepet. Nah adik Nugroho bisa tuh negur Pak Yudi, Pak mohon maaf bisa diulangi pelan lagi gitu ya nak. Dan katanya Pak Yudi harus cepat-cepat soalnya dia juga mau pergi ke Semarang.
Iya, tapi kan namanya juga guru sama murid itu harus diperhatikan muridnya. Kalau nggak paham gimana? Kalau yang belum paham gimana? Nanti Pak Yudi juga paham juga kok. Kan kalau dia mengajar sama mengerjakan S2 itu kan berbeda. Itu harus tanggung jawabnya itu harus itu bisa ditanggungjawabkan gitu loh sama muridnya juga sama S2-nya. Nggak apa-apa baik kok mengerjakan S2 tapi juga harus itu mau berkepentingan sama muridnya. Itu tanggung jawabnya kan lebih besar ya gitu. Kalau enggak Ibu akan konsultasi sama Pak Yudi itu tadi, bisa berbicara lah biar kalau yang belum paham bisa mengulangi, biar kalau menerapkan kecepatan bisa pelan-pelan lagi gitu. Ya bukan, tapi katanya Pak Yudi itu hanya suruh mengerjakan tugas-tugas, nanti dikasih nilai bagus Bu. Oh begitu, Ya, yang Bu. penting mengerjakan tugas ya. Iya, Bu. Berarti nggak pernah masuk ke kelas gitu? Masuk cuma Terus sebentar Bu. sebentar harus dikasih tugas gitu? Iya Bu. Ya baiklah kalau gitu Ibu yang konsultasi sama Pak Yudi. Terus kalau bisa Ibu akan memberikan itu penjelasan ya pada Pak Yudi agar ini biar paham gitu muridnya. Baiklah, itu yang menjadi alasan adik kurang matematika atau tidak suka dengan matematika ya. Mungkin karena faktor lingkungan, gurunya juga, terus faktor teman atau waktu juga ya. Ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Dalam kesimpulan yang Ibu ambil dari masalah adik Nugroho ini, adik tidak suka dengan matematika karena yaitu tadi tidak karena faktor dari luar, dari dalam. Oke, baiklah, dari pertemuan yang Ibu hari ini saya cukupkan karena Ibu ada waktu ke Semarang ya untuk Ngapain, Bu? dengan ya biasa Pak Yudi Bu. ya rapat yang konsultasi sama Pak Yudi dulu. Saya juga ada jam nanti Bu. Jam apa? Jam olahraga Bu. Oh, jam olahraga. Siapa yang mengajar? Yang mengajar itu Pak Tatang. Oh, Pak Tatang. Ya, baiklah. Oh, kalau mau olahraga ganti baju olahraga dulu, jangan pakai Saya tidak seragam. bawa baju olahraga Bu. Kok bisa nggak bawa? Di mana? Basah Bu. Kok bisa baca hujan-hujanan atau Tidak, bukan belum gimana? kering, bukan musim hujan. Loh, emang dipakainya berapa kali? Kemarin pramuka Bu. Terus? Suruh pakai olahraga. Oh, tapi ini pakai baju bebas nggak apa-apa, yang penting jangan pakai seragam dulu. Tidak boleh sama Pak Tatang Bu. Kok bisa nggak boleh? Kan namanya sekolahan tuh punya aturan, katanya seperti itu. Iya, aturan. Tapi kalau pakai seragam itu nggak boleh, nggak baik. Karena itu kan nanti kan dipakai itu masih lama jamnya Kok gitu. pakai seragam tidak boleh Bu. Kalau olahraga kan seragamnya beda, tapi ya adik Nugroho kan nggak bawa. Nah, jadinya pakai bebas nggak apa-apa. Nanti Pak Tatang tak jelasin kalau nggak boleh pakai baju bebas gitu. Iya. Kan aturannya kan gitu. Kalau Iya. olahraga pakai baju olahraga gitu, berbeda-beda, nggak dijadikan satu kok. Apanya belinya siapa Bu? Seragamnya kan itu harus berbeda-beda. Ya Gimana? Bu. Udah paham? Apanya Pak Bu? Tadi penjelasan dari Ibu udah paham semua. Oh ya, nanti saya ganti ambil olahraga Bu. Ya, terus tadi penjelasan dari Ibu mengenai matematika gimana? Oh, itu belajar lagi Bu. Belajar terus? Terus belajar kelompok Bu. Ya, terus? Habis belajar kelompok
menghafal rumus-rumus tadi Bu. Iya, menghafal rumus-rumus, terus ada tambahan itu tadi membuat jadwal dan mengurangi gamenya. Nanti saya kurangi gamenya yang 3 jam jadi 2,5 jam. Jangan dong, jadi tadi itu katakan apa 20 menit. Kan nggak boleh pemain game 20 menit. Kok nggak boleh kata siapa? Dari rentalnya kan minimal main 1 jam. Kalau main 20 menit mah tidak main. Rental apa? PS-nya Bu. Yuk bisa diatur sama Mas. Ini 20 menit ya. Bisa kok. 20 menit baru loading booster. Enggak, jangan berbohong Itu nak. belum memprogramnya Bu. Enggak ada di program itu. Belum lihat skin, belum lihat iklan. Enggak, itu cukup 5 menit sudah bisa kok. 20 menit ya. Nggak bisa Bu. Kalau nggak bisa, nggak usah main PS gitu aja. Terus main apa Bu? Ya nggak usah, buat belajar aja, buat itu sama teman-teman. Nah itu bisa sharing-sharing kan. Nah itu akan menambah ilmu adik bro. Teman saya kan jauh Bu. Kalau sekolah kan pasti ngumpul. Nah itu kalau nggak ajak ke rumahmu aja. Nggak mau Bu, karena rumah saya jauh. Ya udah di kelas aja gitu, sharing-sharing atau di WhatsApp, di WA kan bisa. Ada pulang. Iya di WA kan masa pulang kan enggak sih. Kuotanya habis Bu. Kuotanya habis kan bisa beli nanti. Kan buat main game. Jangan nah, kan itu tadi tak bilang kalau nggak bisa dikurangi ya nggak usah main game. Ya Bu. Ya udah paham. Ya Bu. Baiklah, adik bisa kembali ke kelas ya, bisa olahraga. Kan belum ganti ke baju Bu. Iya, ganti baju. Masa mau ganti di sini? Ya, di sana, Iya, Bu. di sana nggak apa-apa ya. Terus apa? Silakan. Nggak ada absennya Bu. Nggak ada konsultasi, nggak ada Bu, absen. kira ada absennya Bu. Nggak, nanti tak absen sendiri, nggak usah. Nggak ada tangan juga Bu. Nggak usah. Yang penting saya tahu nama adik Bobo aja udah. Iya, kelas Sama saya di kelasnya. sana Bu. Iya, nanti saya nyusul. Iya Bu. Iya. Sekarang Bu. Enggak nanti. Lu kue aku serunya kok. Kan kurang, kalau sudah terima kasih sudah hadir pada Oh. konsul hari ini. Iya. Nanti kita lanjutkan Bu. Iya. Terima kasih ya Dek Nugroho sudah mau konsultasi sama Ibu di hari ini. Nanti kalau ada perubahan atau kelanjutan bisa konsultasi pada Ibu lagi minggu depan. Iya Bu. Dan Ibu akan selalu memantau adik Nugroho apakah ada perubahan seminggu atau 2 minggu atau yang selanjutnya gitu. Iya Bu. Nanti kalau enggak ada perubahan, Ibu akan konsultasi sama guru, sama orang tua adik Nugroho juga. Nah itu kalau adik Nugroho nilainya di bawah KKN terus kan kasihan, orang tua juga mikir kenapa anakku kok bisa gini, apakah gurunya atau muridnya gitu. Enggak, sama-sama salah Iya gitu. Bu. Salah Bu sih. Menurut Anda salah apa benar? Kurang tepat Bu. Iya, kurang tepat. Yang tepat gimana? Tepat kurang aja. Iya, Kan tidak salah. iya, ya udah nggak salah. Yang berarti kurang tepat. Iya Bu. Iya, baiklah. Baiklah bisa ganti baju, bisa olahraga. Iya Bu. Untuk minggu depan ketemu lagi Bu. Ya kalau adik bisa merubah atau perubahan dalam diri adik bisa konsultasi pada ibu lagi. Oh ada Bu, saya sudah gini-gini membuat jadwal gini-gini, enggak apa-apa nanti. Oh iya nanti ibu kan akan memberikan arahan lagi untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk adik Nugroho juga kan, enggak untuk ibu, bukan cuma memberikan pelayanan pada adik gitu. Ibu, Iya. terima kasih Bu. Iya sama-sama. Mari Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam.